Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak bulanan ya bersama saya Furi Harun dan juga ditemani oleh Cika, Look Tap Girl dari Thailand yang memang gemar sekali meramal tentang percintaan terutama ya. Tetapi sebelum kalian menyaksikan ramalan zodiak di bulan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Dan bagi kalian yang sedang menjalani masa-masa kita sama-sama PPKM ini, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Oke, kita akan mulai dengan zodiak yang pertama yaitu zodiak Aries. Kartu percintaan Aries di bulan ini tidak terlalu bagus ya teman-teman. Ada pengorbanan atau the hangman. Ada sesuatu yang masih ngegantung di antara kalian dengan pasangan. Mungkin untuk Aries yang sudah menjalin hubungan pacaran sekian lama, kalian bertanya-tanya kenapa sang kekasih tidak kunjung ingin melamar ataupun meresmikan hubungan. Nah, sementara itu untuk Aries yang sudah menikah, The Hangman ini mengindikasikan bahwa ada hal-hal ataupun kebohongan-kebohongan dari pasangan yang belum sepenuhnya kalian maafkan. Jadi kayaknya masih ngegantung, masih menjadi beban gitu. Sehingga di rumah itu suasananya ya kayak lagi perang dingin gitu. Jadi kayak mau ngobrol, kayak ya males-malesan dengan pasangan. Karena kalian merasa bahwa apa yang kalian inginkan tidak bisa dipenuhi oleh pasangan. Tetapi mudah-mudahan situasi ini tidak berlangsung lama ya teman-teman, sehingga kalian pun bisa segera berkomunikasi dengan baik sehingga kedepannya akan ada jalan keluar. Baik yang sudah berpacaran lama ataupun sudah menikah, semoga keinginannya segera terpenuhi ya, terlaksana. Sementara itu The Hangman untuk yang masih single mengindikasikan bahwa kalian belum ingin memiliki pasangan untuk saat ini karena masih trauma ya. Trauma karena kegagalan kemarin itu rasa-rasanya sih sudah bikin broken heart banget gitu. Karena di sisi lain kalian berharap hubungan ini bisa dilanjutkan ke jenjang yang serius, tapi ternyata dia cheating di belakang kalian. Jadi lagi pengen fokus untuk diri sendiri, membahagiakan diri sendiri aja dulu dan keluarga. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada sang jauhari ya. Hati-hati bagi kalian Aries karena mungkin saja akan ada seseorang yang berniat kurang baik. Bisa saja orang tersebut adalah dari lingkungan terdekat kalian sendiri. Ada pembagian hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada juga kebohongan-kebohongan sehingga kalian ngerasa agak sedikit misluck ya berbisnis dengan orang yang dikenal. Jadi kayak ya tadinya pengen ngebantuin temen gitu, pengen bisnis dan usaha sama-sama, tetapi ternyata dibohongin. Jadi ada sedikit kekecewaan. Oke, dan untuk kartu kesehatan Aries di bulan ini ada Baginda Raja. Jangan menghalalkan segala macam hal untuk bisa mendapatkan sesuatu atau terlalu berambisi, karena bisa saja kalau kurang atau salah perhitungan kalian akan rugi sendiri. Jadi buat kalian Aries ya, perhatikan segala aspek kesehatan, terutama juga kalian hindarkan stres. Karena bisa saja ya, karena kalian terlalu memaksakan nih, udah pokoknya bisnis ini mesti jadi nih, tanpa memperhitungkan segala macam kemungkinan yang terjadi, akhirnya malah ujung-ujungnya kecewa. Berbisnis dengan teman, tadinya pengen bantuin teman, tapi ujung-ujungnya malah dibohongin, sehingga itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kalian. Jadi untuk bulan ini, hindari stres, meskipun mungkin situasi kalian lagi tidak terlalu menguntungkan ya. Sementara itu, at the bottom of the deck-nya ada kekuatan, Strange. Jadi di sini diperhatikan untuk kalian semua para Aries untuk lebih bersabar ya dalam berkata-kata, karena mungkin di bulan ini banyak sekali hal yang memicu emosi kalian sehingga bisa aja kalian nyumpahin, kalian marah-marah, atau mungkin pasangan yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba kena semprot juga sehingga hubungan di rumah juga nggak oke, sementara di kantor atau di pekerjaan juga lagi kurang bagus gitu. Jadi di bulan ini disarankan untuk melakukan meditasi
meditasi, banyak berdoa, dan tetap bersabar ya. Mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya, nggak terlalu lama lagi, kondisi akan segera membaik. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Aries, dan kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Taurus. Ya, oke, kita lanjutkan lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Taurus ya. Cika belum mau ngeramal ya. Ya, jadi Cika lagi capek, mungkin efek dari PPKM. Jadi dari tadi dia cuma mau duduk aja. Ya udah, kita biarin aja dulu. Nanti kalau Cika udah mau bantuin ngeramal maminya, dia bakalan bersuara gitu ya. Bersuara sama maminya. Nah, untuk Taurus, percintaannya di bulan ini ada sang keadilan. Ya, jadi ada beberapa dari pasangan yang merasa kurang diperhatikan, kurang kamu kasih waktu, ya karena kamu mungkin terlalu fokus bekerja atau menjalankan usaha. Jadi buat kalian Taurus yang sudah menikah ataupun masih berpacaran, coba luangkan sedikit waktu untuk pasangan ya. Mungkin pasangan kalian morang-maring, lagi pusing, lagi stres mikirin pekerjaannya sehingga dia lebih butuh untuk didengerin atau curhat gitu ya. Nah, sementara itu untuk Taurus yang masih single, sang keadilan ini mengindikasikan bahwa kamu tuh lagi enjoy banget sama masa-masa kesendirian kamu. Tetapi di sisi lain kamu sepertinya suka mempermainkan perasaan orang. Seperti misalnya flirting-flirting, PHP-PHP gitu. Tapi orangnya udah baper, kamu ghosting, kamu tinggal. Jangan seperti itu ya Taurus. Jadi kalau memang kalian hanya ingin berteman dulu, ya sudah berteman aja tanpa harus memberikan harapan. Kasihan nanti orang lagi stres karena pandemi ya, di ghosting sama kalian jadi makin stres ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada pemanggilan. Jadi ada beberapa Taurus di bulan ini yang merasa agak sedikit emosional dan kurang puas dengan hasil pekerjaan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga kalian mudah untuk meledak-ledak ataupun komplain ataupun marah. Ada juga beberapa yang akhirnya membeli sesuatu tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan dan kalian tuh kecewa banget gitu, karena apa yang kalian beli juga harganya tidak murah gitu. Jadi saran di sini adalah untuk kalian Taurus, jangan terlalu boros ya. Kata Cika, jangan terlalu boros kayak Mami Furi. Perasaan Mami nggak boros loh Cika. Ya Mami tuh jarang boros, ada terus di rumah. Mungkin itu perasaannya Cika aja, Maminya boros ya. Jadi untuk kalian Taurus, jangan terlalu banyak pengeluaran ya, coba dihitung-hitung dulu budgetnya sehingga kalau ada sesuatu yang nggak sesuai itu kalian nggak langsung marah. Dan kalaupun ada permasalahan dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kalian, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus marah-marah ya. Oke, sementara itu untuk kesehatan, di sini ada pecinta atau the lovers. Ada beberapa di antara Taurus yang sangat ingin ya konsisten melakukan sesuatu hal, misalnya konsisten berolahraga tetapi tidak mempertimbangkan faktor gizi, tidak mempertimbangkan cuaca, apalagi sekarang ini lagi pandemi. Jadi sarannya untuk kalian yang memang sedang ingin membentuk badan atau sedang ingin menurunkan berat badan, lebih baik ya kalian lakukan semuanya sesuai dengan forsirnya, karena di masa pandemi ini jangan terlalu berlebihan ya. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi vitamin karena ada beberapa di antara Taurus yang akan menderita sakit flu gitu ya. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada dunia atau the world. Segala keinginan dan harapan akan tercapai, tetapi bukan berarti kalian lupa segalanya. Jadi ada beberapa Taurus yang terlalu bekerja sehingga akhirnya mereka rentan terhadap stres, rentan emosional, dan juga kurang peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi mungkin dalam jangka waktu seminggu gitu kalian sisihkan waktu 1 hari untuk bisa hangout bersama keluarga atau sekedar ngobrol bersama anak-anak. Jangan terlalu fokus memikirkan pekerjaan karena bisa saja orang-orang di sekitar kalian juga sedang membutuhkan perhatian. Oke, kita akan balik lagi dengan zodiak yang selanjutnya, yaitu zodiak Cancer.
teman-teman Furi, kita lanjutkan dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Cancer ya. Kartu percintaan untuk Cancer di bulan ini ada pecinta atau the lovers. Jadi ada pihak-pihak yang sepertinya ingin sedikit mengganggu hubungan asmara kalian ya, baik dari pihak kalian sendiri ataupun dari pihak pasangan. Jadi di bulan ini Cancer harus ekstra hati-hati dalam bersikap dan juga berperilaku. Jangan sampai perhatian kalian disalahartikan. Atau mungkin bagi kalian yang sedang mencurigai pasangan, mungkin pasangan aku kok akhir-akhir ini kayaknya sedikit aneh deh gitu ya. Kayaknya dia nggak perhatian seperti biasanya. Lah, jangan langsung negatif thinking atau negatif mind karena belum tentu dia berselingkuh. Coba diselidiki dulu, jangan sampai morang-maring ya, marah-marah untuk sesuatu hal yang sebenarnya belum tentu terjadi ya. Sementara itu, pecinta ini untuk Cancer yang sedang jomblo, kalian sebenarnya lagi menyukai seseorang, tetapi kalian tidak cukup percaya diri untuk menyatakan perasaan kepada seseorang ini gitu. Jadi lagi, aduh gimana ya caranya supaya bisa ngedeketin dia gitu. Aduh gimana ya caranya supaya bisa jalan gitu, tapi nggak berani ngomong. Jadi kalau nggak berani ngomong, kata Cika, gimana Cika? Nggak akan jadian-jadian dong kalau nggak berani ngomong, jadi harus berani ya. Iya, kenapa? Iya, jangan kayak Yogi nggak berani ngomong, diem terus gitu. Tapi Yogi bukan Cancer loh Cika. Iya, katanya tahu Yogi bukan Cancer. Tapi ya jangan kayak gitu. Jadi kalau kamu suka harus dikejar. Masalah diterima atau enggak nomor kesekian. Yang penting pendekatan aja dulu. Ya kalau ditolak ya udah cari lagi yang baru, nggak usah baper atau frustasi ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan Cancer, di bulan ini ada pemanggilan. Ya, ada beberapa hal yang kalian harus skala prioritaskan. Lebih mendingan kerja atau bisnis atau apa, coba kalian atur waktu karena manajemen waktu itu sangat penting supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan nggak keteteran. Karena ada beberapa dari kalian yang mendapatkan kritikan dari atasan atau mungkin partner bisnis karena kurang disiplin waktu gitu. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada sang keadilan ya. Kesehatan sudah mulai membaik. Mungkin buat kalian Cancer yang kemarin pernah terkena COVID, nah sekarang udah mulai membaik ya. Mudah-mudahan kita doakan semakin sehat ya. Dan tetap atur pola makan dan juga jaga kesehatan. Jangan sampai mentang-mentang baru sembuh sedikit terus akhirnya langsung keluar rumah, langsung melakukan hal-hal yang dulu misalnya biasa dilakukan, jalan-jalan gitu. Keinginan untuk pergi atau jalan-jalan ke tempat yang memang jauh gitu meskipun kondisi sekarang udah lumayan sehat, jangan terlalu dipaksakan ya, karena kita nggak pernah tahu nih yang namanya virus COVID ini kapan berakhirnya, sendiri pun kita nggak tahu. Jadi harus benar-benar menjaga kesehatan. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada kereta kuda. Artinya si Cancer ini lagi bimbang di antara dua pilihan. Ini bisa aja dalam masalah perjodohan, percintaan, ataupun masalah pekerjaan. Jadi buat kalian mungkin ada beberapa yang lagi bingung, aduh kira-kira kerjaan yang terbaik itu di mana ya gitu, kok kayaknya aku lagi pengen pindah atau aku lagi pengen membuat sesuatu yang baru. Atau mungkin buat kalian yang sudah menjalin hubungan lama, ini hubungan mau dibawa kemana ya larinya. Nah, saran dari Kak Furi dan juga Cika adalah ya sholat tahajud, sholat istikharah supaya diberikan petunjuk ya bagi kalian yang muslim untuk bisa menentukan mana yang terbaik kayak gitu. Kalau yang bukan muslim silahkan juga berdoa karena Tuhan tahulah mana yang terbaik untuk kita ya. Jangan diambil terlalu stres karena zaman sekarang kalau terlalu stres juga nggak bagus, nanti imun tubuhnya menurun, yang ada penyakit gampang masuk ya. Oke, kita akan balik lagi nanti dengan zodiak yang keempat di sesi pertama yaitu zodiak Gemini. Jadi jangan kemana-mana. Oke teman-teman ya Furi, kita balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Gemini ya. Kartu percintaan Gemini masih kekuatan atau the strange. Ternyata si Gemini ini belum move on Cika ya. Ternyata itu salah satu alasan
Kenapa belum dapat pengganti? Meskipun yang ngedeketin mah banyak ya, tapi kalau belum move on ya susah juga ya. Lalu sarannya bagaimanakah untuk akhirnya si Gemini ini bisa move on, atau memang kalau misalnya mau balikan ya dikejar gitu. Jadi buat kalian ya, untuk kalian Gemini, jadi kalau memang kalian merasa bahwa hubungan ini patut untuk dipertahankan ya sudah, kejar aja gitu kan. Nah, masalah apakah dia nantinya bakalan mengecewakan lagi atau bakalan bohong lagi atau gimana, itu kan nanti akan terlihat sejalan dengan beriringnya waktu. Daripada gabut-gabut gitu, atau kalau misalnya memang beneran mau move on ya sudah, take your step dan mulai start a new love dengan seseorang yang baru ya. Jangan sampai yang ngedeketin ini dicuekin nih, nanti pas giliran kaliannya udah mau, merekanya udah keburu pergi gitu, telat deh ya. Kalau kata Cika harus gercep katanya gitu. Nah, itu buat Gemini yang lagi single. Sementara itu untuk yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran, kekuatan ini mengindikasikan bahwa di bulan ini ada sedikit pertengkaran antara kalian dengan pasangan yang lumayan serius ya. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan, sehingga menimbulkan tanda tanya dan juga kekesalan pasangan. Jadi pasti ini ada tagihan kartu kredit yang tiba-tiba kelihatan gitu sama istri atau sama suami. Nah, kalian juga harus bisa menyelesaikan dengan baik, karena lebih baik jujur, terbuka, terus terang daripada disembunyikan, ujung-ujungnya ketahuan juga sama pasangan, kan jadi berantem ya. Sementara itu untuk pekerjaan di sini ada masa bodoh. Jadi si Gemini ini di bulan ini lagi males banget kerja gitu. Kayaknya kerjaan gini-gini aja gitu, nggak ada sesuatu yang menantang atau nggak ada sesuatu hal yang excited gitu. Kayaknya semuanya udah dilakuin, ininya udah dilakuin, udah dikerjain. Kerjaan ini udah bisa ngendel, kerjaan itu udah bisa ngendel, cuman kok gajinya nggak naik-naik gitu. Jadi sarannya apa Cika? Minta sama bosnya. Minta sama bosnya Yog kalau belum naik gaji. Jadi ada beberapa di antara kalian Gemini yang udah segala macam hal tapi kok gini-gini aja. Jangan kecewa ya, karena di akhir tahun kata Cika ada bonus katanya. Jadi mungkin harus bersabar ya. Ini bulan Agustus, September, Oktober, November. Ya baru 4 bulan lagi, kalian sabar. Akhir tahun kan sebentar lagi. Mudah-mudahan beneran apa yang diomongin Cika kalian dapat bonus ya. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada maut. Ada beberapa hal yang harus kalian matikan ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, karena kalau tidak akan berdampak kepada kesehatan kalian. Contohnya mungkin apa Cika? Ya mungkin kalau makan terlalu banyak dikurangi. Sekarang Cika juga ngurangin makan loh. Cika sekarang udah langsing kayak Caca, kayak Cika gitu. Jadi Cika lebih percaya diri di depan kamera. Padahal mungkin kalau yang di depan kamera juga ada yang bisa lihat aslinya Cika, ada yang enggak ya. Jadi menurut Cika, Om Yogi harus diet gitu. Atau mungkin beberapa di antara kalian Gemini yang heavy smoker, yang masih ngerokoknya banyak, agak sedikit dikurangi ya. Bukan karena sekarang lagi pandemi aja, tidak. Tetapi juga melakukan pola hidup yang jauh lebih sehat ke depannya gitu. Karena ada beberapa Gemini yang akan terserang penyakit pernafasan ya. Mungkin dikarenakan obesitas atau dikarenakan terlalu banyak merokok gitu. Tapi kalau Yogi belum obesitas. Oh udah katanya. At the bottom of the deck-nya ada pemanggilan. Akan ada seseorang yang jauh di luar sana menantikan dirimu untuk kembali gitu ya. Jadi di sini lagi galau banget ya. Aduh, kamu mau gak sih balik lagi sama aku? Aku janji loh bakalan lebih baik lagi. Aku janji gak bakalan bohong-bohong lagi dan lain sebagainya, bla 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 gitu ya. Tapi kata Cika padahal bohong. Semua yang diomongin. Jangan kayak gitu Cika, siapa tahu bener mau berubah ya. Pokoknya intinya kata Cika, untuk kalian Gemini-Gemini, jangan terhipnotis janji-janji palsu. Coba diselidiki terlebih dahulu apakah janjinya itu memang betul diucapkan dan juga dengan segenap hati ya, atau mungkin itu supaya kalian
ingin kembali aja meskipun hanya untuk sementara. Karena kalau hanya untuk sementara ujung-ujungnya sakit lagi kan buat apa ya. Oke, kita akan balik lagi dengan ramalan zodiak di sesi yang kedua dengan zodiak Leo. Jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi, kita balik lagi dengan ramalan zodiak, kali ini dengan zodiak Leo ya. Udah siap, Cika? Ya. Kartu percintaan Leo di sini ada dunia atau the world ya. Selamat untuk kalian Leo yang kemarin-kemarin lagi chasing someone, lagi mengejar seseorang, akhirnya cintanya diterima. Jadi nggak jomblo lagi di bulan ini. Sementara itu untuk yang sedang berpacaran pun ada kabar gembira meskipun mungkin rencana pernikahannya dipending sampai tahun depan. Tetapi si dia sudah mulai menunjukkan gejala-gejala serius dan udah mulai nggak bohong-bohong lagi kayak dulu. Dan ini membuat kalian sangat bahagia. Sementara itu untuk Leo yang sudah menikah mungkin ada kebahagiaan baru ya. Bisa aja anak baru atau rumah baru atau mobil baru gitu. Asal jangan hutang baru aja. Ya kalau hutang baru tapi buat beli rumah ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Jelas gitu ngutangnya buat beli rumah ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada Surya. Jadi perlahan-lahan posisi kalian juga udah mulai bagus di dalam pekerjaan, pasangan pun demikian ya. Tetapi ada sedikit kekhawatiran nih. Kekhawatiran untuk membagi waktu untuk si kecil gitu karena dua-duanya bakalan sibuk. Jadi ada beberapa dari Leo yang bulan ini sangat concern dengan kesehatannya si kecil karena kalian berdua sama-sama sibuk ya. Sementara itu untuk Leo yang kesehatannya sedang sedikit terganggu di bulan ini ya, di bulan ini disarankan untuk kalian jangan terlalu banyak ketemu orang atau meeting di luar. Dikarenakan memang kondisi kesehatannya kurang membaik terutama di pertengahan sampai dengan akhir bulan. Jadi kalau bisa dijaga terus kondisinya dan jangan lupa untuk konsumsi vitamin. Sementara itu ada juga beberapa Leo yang baru recovery dan baru sembuh. Jadi yang baru recovery juga harus benar-benar stay home ya, jangan mentang-mentang udah sembuh terus udah pengen jalan-jalan lagi. Karena di bulan ini keuangan bagus untuk Leo tapi kesehatan tidak terlalu bagus ya. At the bottom of the deck-nya di sini ada sang imam ya. Akan muncul beberapa permasalahan dari masa lalu yang harus kalian selesaikan dengan kepala dingin. Mungkin masalah ini bisa aja kalian udah anggap selesai lah atau udah lupa gitu. Tetapi nanti akan muncul lagi. Jadi kalaupun nanti ada permasalahan lama yang timbul kembali diselesaikan dengan bijaksana, dengan kepala dingin dan jangan terlalu stres. Karena untuk semuanya ya, bukan hanya untuk zodiak Leo saja, kalau kita lumayan stres menghadapi pandemi seperti ini, ditambah lagi stres karena pikiran, nanti malah gampang terkena virus gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang selanjutnya yaitu zodiak Libra. Oke, teman-temannya Furi, kita balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Libra ya. Kartu percintaan Libra di bulan ini ada menara. Ada seseorang yang baru yang akan membawa kebahagiaan baru juga tentunya. Ya, cukup berbahagia karena akhirnya si Libra yang sudah sekian lama menjomblo, akhirnya sudah menemukan tambatan hati yang baru. Mudah-mudahan Kak Furi dan Cika doakan hubungannya bisa langgeng ya. Sementara itu untuk Libra yang sudah menikah, di sini mungkin kalian akan kedapatan kebahagiaan baru juga ya, seperti anak ataupun misalnya ada sesuatu hal yang baru di rumah yang membuat kalian bahagia. Meskipun sifatnya sederhana, misalnya ya ada perkakas baru lah di masa PPKM gitu, misalnya nggak bisa beli sesuatu yang mahal banget, tapi cukup membuat istri, pasangan di rumah happy ya, bikin pernak-pernik rumah, jadi rumah pun terasa lebih berwarna gitu. Sementara itu untuk yang berpacaran gimana Cika?
Nah, kalau untuk yang berpacaran agak kebalikannya nih ya Libra. Jadi untuk Libra-Libra yang sudah berpacaran sekian lama dan tidak kunjung dinikahi, akhirnya kalian mengambil langkah untuk mengakhiri hubungan. Meskipun berat, tapi kalian merasa bahwa ini lebih baik lah daripada menjalankan hubungan tanpa status. Ya udah, apapun keputusannya, kita doakan mudah-mudahan kedepannya bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih serius dan jauh lebih baik ya. Sementara itu untuk keuangannya Libra di bulan ini kartunya yang keluar kesederhanaan, artinya jangan terlalu boros karena akan ada pengeluaran yang tidak terduga di akhir bulan. Jadi jangan dulu pakai kartu kreditnya, jangan dulu beli barang-barang yang tidak terlalu penting karena memang kondisi keuangannya lagi ngepas banget di bulan ini. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada masa bodoh atau harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sekiranya merugikan kesehatan. Seperti terlalu banyak merokok gitu ya, ataupun kalian terlalu banyak begadang ya, terlalu banyak main game. Mungkin sekarang ini lagi di mana-mana orang pada seneng main game. Boleh main game tapi jangan mengorbankan waktu istirahat. Jangan sampai uang keteteran gitu gara-gara game online ya. Yang paling penting adalah fokus dan jaga kesehatan. Karena di bulan ini kalau kalian tidak bisa merubah pola hidup dan juga pola istirahatnya tidak cukup, maka akan rentan sekali terkena penyakit. Kenapa Cika? Ya Mami terus aja katanya. Cika lagi nggak mau ngeramal ya teman-teman, maaf ya. At the bottom of the deck-nya di sini ada roda kehidupan. Jadi ada beberapa di antara Libra yang lagi agak sedikit ngenes ya, dalam artian aduh kemarin-kemarin aku lagi banyak uang gitu, coba kalau aku nabung, coba kalau aku investasi uangnya nggak dihabisin, pasti di masa-masa PPKM kayak gini aku masih bisa survive gitu. Ada sedikit penyesalan untuk kalian yang mungkin kemarin-kemarin terlalu boros menghambur-hamburkan uang dan tidak tahu bahwa keadaan sekarang itu tidak semudah kemarin-kemarin ya. Ya udah, namanya penyesalan kan memang selalu datang terlambat, tetapi tidak pernah ada kata terlambat untuk merubah gaya hidup. Jadi lain kali mungkin kalau kalian lagi ada rezeki lebih harus ingat untuk menabung, dan saat sekarang lagi kekurangan bukan berarti kalian hopeless atau putus asa. Cari lagi sampingan kalau memang pekerjaan lagi kurang begitu baik kondisinya. Cari pekerjaan sampingan, jualan online ya Cika ya. Banyak hal yang bisa kalian lakukan ya. Jadi jangan putus asa. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Scorpio. Teman-temannya Furi ya, balik lagi dengan ramalan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Scorpio ya. Siap-siap untuk kalian yang berzodiak Scorpio ya. Kartu percintaannya di sini ada maut ya. Ada sesuatu yang hilang. Bisa saja hubungannya masih berlangsung gitu, tetapi rasa percaya atau rasa cinta udah perlahan-lahan sirna dikarenakan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi ada beberapa dari Scorpio yang lagi desperate in love ya, dalam artian sedang putus asa dalam hal percintaan karena sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan tidak terjadi kayak gitu. Ini berlaku untuk Scorpio yang mungkin masih jomblo atau masih dalam hubungan berpacaran. Sementara itu untuk Scorpio yang sudah menikah, maut ini mengindikasikan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dihilangkan yang menyangkut kebiasaan buruk dari pasangan dan membuat kalian sangat kesal. Jadi sebenarnya ini sudah seringkali diulang-ulang, seringkali kalian ingin pasangan merubah tapi tidak pernah dilakukan, sehingga akhirnya justru rasa percaya dan rasa cinta yang berangsur-angsur hilang gitu. Yang ada mungkin hanya rasa kasihan atau rasa ya sekedarnya aja deh gitu, karena kita masih merasa bertanggung jawab. Tetapi perasaan cintanya yang dulu itu sulit sekali untuk bisa kembali lagi kayak gitu. Kenapa Cika? Lagi agak gloomy, lagi agak lesu katanya percintaannya. Apakah mungkin harus mencari percintaan yang baru buat Mbak gitu? Boleh-boleh aja sih kata Cika gitu kalau Mbaknya mau. Oke, sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada bintang.
Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang ikutan arisan, atau mungkin ada beberapa di antara kalian yang beberapa waktu lalu pernah meminjamkan uang kepada seseorang gitu, sehingga akhirnya ya ditagih-tagih nggak pernah bayar atau ditunggu-tunggu nggak dapet-dapet, tapi di bulan ini ada rejeki yang datang dari hal yang tidak kalian duga sebelumnya. Nah, kalau memang ada rejeki datang, jangan dipakai semuanya untuk keperluan sehari-hari atau keperluan apa gitu, karena harus disisihkan, takutnya nanti di akhir bulan atau di bulan depan ada pengeluaran yang tidak terduga ya. Sementara itu untuk kesehatan, kartunya di sini Maharani. Gimana nih Cika? Ya kata Cika, buat Scorpio yang badannya kecil kayak Mbak, mungkin jangan terlalu kecil ya Mbak gitu, agak makannya agak ditambah gitu. Tapi kalau Scorpionya gemuk kayak Mami gimana? Ya jangan terlalu banyak makan, harus diet juga katanya. Jadi ada beberapa hal yang tidak seimbang gitu kalau menurut Cika. Jadi harus seimbang dulu supaya badannya tetap sehat, fit dan bugar. Emang badannya Mbak nggak seimbang? Kan langsing. Hah? Terlalu kecil katanya, bikin agak gede Mbak, dibikin agak gendut sedikit katanya Mbak. Ya kalau Yogi dibikin kurus sedikit, kalau Mbak dibikin gemuk sedikit kayak katanya Cika gitu, supaya proporsional. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada kekuatan. Artinya memang harus ekstra bersabar dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan ini. Mungkin ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan, mungkin ada yang lagi pengen seseorang itu ingat, seseorang itu datang ya Cika, jauh gitu lintas pulau datang tapi ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Atau mungkin ada seseorang yang lagi nungguin pasangannya berubah gitu, tapi belum berubah juga ya. Jadi ada beberapa Scorpio yang harus ekstra bersabar. Bukan berarti keinginan kalian saat ini tidak terrealisasi, bukan berarti kedepannya bakalan gagal terus, enggak. Siapa tahu besok atau lusa Tuhan akan menjawab impian kalian satu persatu ya. Harus semangat. Oke, kita akan balik lagi nanti dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Virgo. Jadi jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi, kita balik lagi dengan zodiak berikutnya, yaitu zodiak Virgo ya. Kartu percintaan Virgo di bulan ini ada kabar gembira karena akhirnya Virgo sudah menemukan tambatan hatinya ya. Ini berlaku untuk kalian yang masih berpacaran, udah lama nggak dinikah-nikahin, akhirnya dilamar juga. Dan juga untuk Virgo yang lagi jomblo, akhirnya bisa menemukan orang yang, oh ya kayaknya yang ini nih bisa saya seriusin. Mudah-mudahan hubungannya berjalan dengan lancar ya. Tetapi untuk Virgo yang sudah menikah justru ada bad news nih. Dikarenakan kalian sedang merasa kesal ya kepada pasangan karena pasangan kok kayaknya ya akhir-akhir ini seenaknya gitu. Kalau dikasih saran yang baik malah marah-marah, sudah jarang meluangkan waktu bersama keluarga, udah jarang mau diajak berdoa bareng gitu. Kayaknya semakin jauh dengan Tuhan. Jadi ada beberapa dari Virgo yang sudah menikah sedang dilema ya dan merasakan bahwa pasangannya udah nggak seperti dulu lagi. Untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini juga tidak terlalu baik ya. Karena ada beberapa di antara Virgo yang mungkin sedang mengalami penurunan keuangan. Ada beberapa di antara kalian yang usahanya sedang mandek atau mungkin yang kerja lagi nggak terlalu bagus ya. Saran dari Kak Furi sama Cika, tetap semangat karena yang keadaannya lagi terpuruk memang bukan cuman kalian aja. Ada banyak sekali orang yang terpuruk, tetapi bukan berarti pintu rezekinya tertutup cuman sampai di situ. Masih ada banyak jalan ya. Kalian bisa coba usaha atau bisnis atau ya usaha online kecil-kecilan ya. Siapa tahu untuk bayar-bayar pulsa, untuk bayar-bayar listrik masih bisa tercover. Sementara itu, untuk kesehatan di sini ada pemanggilan.
Ada beberapa di antara Virgo yang akhirnya memang harus sakit karena meriang, nggak enak badan, atau terlalu banyak pikiran, terlalu overthinking terhadap hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi saran dari Cika adalah jangan terlalu stres ya. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwa kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Kalau memang mencari rezeki ya meskipun nggak bisa sama dapatnya segitu, misalnya seperti pada saat-saat normal ya minimal kalian juga bisa berusaha dengan bisnis atau jualan barang-barang lain yang sekiranya memang orang zaman sekarang ini cari yang online harganya murah gitu ya. Siapa tahu hoki ya Cika ya. Kata Cika gitu. Jadi kesehatannya gimana? Kesehatannya menurun, sering meriang dan masuk angin. Mudah-mudahan sih cepat segera recovery ya. At the bottom of the deck-nya di sini ada sang petapa ya, yang mengindikasikan bahwa segala macam hal yang kita lakukan itu pasti akan berbuah karma. Jadi kalau misalnya sekarang kita lagi kekurangan, kalau sekarang kita lagi sedih, jangan menyalahkan orang lain atau jangan menyalahkan Tuhan ya. Coba kita flashback apakah ini merupakan karma buruk dari perilaku-perilaku yang kita lakukan sebelumnya. Nah kalau kita mulai berpikir, mulai sadar dan mulai ingat akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan kita ikhlas menjalankannya gitu ya udah nggak apa-apa. Mungkin ini adalah buah dari perbuatan saya kemarin-kemarin. Lebih baik karmanya dibayar sekarang daripada dibayarnya nanti oleh anak atau cucu kita ya. Tetapi mudah-mudahan keadaannya akan kembali normal. Oke teman-teman, nanti kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Aquarius. Oke teman-teman Furi, kita lanjut lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Aquarius ya. Siap Cika? Siap katanya. Percintaan Aquarius di bulan ini kartunya yang keluar adalah sang iblis. Aduh, belum apa-apa awal bulan udah berantem sama pacar ya. Hati-hati buat kalian ya Aquarius, jangan terlalu cuek terhadap pasangan karena mungkin pasangan kalian kesel sendiri gitu. Dihubungin susah padahal sibuk main game gitu kan. Diajak keluar juga nggak mau sehingga pasangan kurang merasa diperhatikan. Kalau misalnya kalian masih cinta ya cobalah kasih waktu luang sedikit untuk pasangan ya meskipun hanya sekedar ngobrol-ngobrol aja di rumah. Sementara itu untuk Aquarius yang masih jomblo, di sini kalian sepertinya sedang tidak ingin menjalin hubungan dengan siapapun dikarenakan rasa trauma yang mendalam. Sedih boleh, kecewa boleh, tetapi life must go on ya. Kak Furi doakan mudah-mudahan kalian bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik. Belum tentu semua orang itu jahat ya Cika ya. Iya, siapa tahu nanti ketemu dengan pasangan yang pas gitu. Kalau memang masih ingin jomblo sekarang ya sudah take your time ya. Sementara itu untuk yang sudah menikah di sini juga ada keributan, tidak jauh-jauh dari urusan perselingkuhan. Akhirnya selama ini kecurigaan kalian terbukti. Jadi ada beberapa dari Aquarius yang lagi desperate, lagi sedih banget karena sudah mendapatkan pasangannya berselingkuh. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini cukup baik ya, ada dunia. Jadi ada harapan dan keinginan yang tercapai, ada juga rezeki dari kerjaan dan juga bonus dari tempat lain. Jadi kalian sudah cukup ya, untuk saat ini cukuplah bagi kehidupan kalian. Jadi lagi bahagia-bahagianya, jangan lupa untuk bersedekah dan juga berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dan untuk urusan kesehatannya, di sini kartunya yang keluar adalah Sang Biarawati ya. Lebih menegaskan untuk kesehatan spiritual karena kesehatan jasmaninya ya so far so good, sedang baik-baik aja. Yang kemarin agak-agak gak enak badan, sakit, insya Allah alhamdulillah sudah mulai baikan. Tetapi kalian sedang kurang berdoa, sedang kurang terkoneksi dengan alam semesta dan juga Tuhan. Jadi diingatkan sama Cika untuk sering kali beribadah dan berdoa. Kalau berdoa yang khusyuk, jangan pengen cepet-cepet ya. Karena mungkin ada beberapa hal yang batin kalian tuh sebetulnya perlu gitu.
Kayak kesehatan jasmani dan kesehatan rohani itu sama-sama penting. Orang yang sering berdoa, orang yang sering connecting dengan Tuhannya, maka dia akan memancarkan aura yang jauh lebih tenang dan juga lebih bahagia, ya. At the bottom of the deck-nya di sini ada Baginda Raja, artinya hati-hati, jangan terlalu berambisi untuk bisa mendapatkan segala sesuatu ya, sesuai dengan keinginan kalian. Kadang kalian juga harus mengalah, misalnya sama adik, sama keluarga, atau mungkin dengan partner di tempat kerja kalian. Jadi untuk kalian Aquarius harus sedikit bersabar ya. Oke, kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Sagittarius. Jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furis, sekarang kita balik lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu Sagittarius. Nah, kabar untuk urusan percintaan Sagittarius ya, di bulan ini ada pengorbanan atau the hangman. Ada beberapa Sagittarius yang lagi sedih banget karena mendapati pasangannya cheating atau berselingkuh. Meskipun misalnya cuma sekedar chatting-chatting atau flirting-flirting, tapi ini juga bikin kalian sakit hati. Nah, jadi mungkin hubungannya sedang kurang baik ya untuk Sagittarius yang sudah menikah ataupun yang sedang dalam masa berpacaran gitu. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih jomblo ya, di bulan ini kalian merasa bahwa kalian lagi di PHP sama seseorang deh. Padahal segala hal yang dia pengen kalian kasih. Aku pengen deh dikirimin makanan ini nih, lagi PPKM nih, bete di rumah dikirimin. Aduh ini ada ini, bagus deh, kalian bela-belain. Tapi dia kayaknya cuma manfaatin doang. Hati-hati Sagittarius ya, kalau kelihatannya dia hanya memanfaatkan kalian saja, lebih baik di skip. Jangan buang-buang waktu untuk orang yang hanya ingin memanfaatkan kita aja. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada Sang Jauhari, The Magician, lain di mulut, lain di hati. Jadi Sagittarius, cobalah untuk jujur dan terbuka dengan apa yang kalian lakukan ya. Kalau memang sekiranya kalian tidak nyaman, ya sudah, cari lagi hal lain, atau jangan berpura-pura bagus, jangan berpura-pura lagi oke, padahal misalnya keadaan lagi drop banget gitu. Jadi kalau ditanya sama keluarga, sama pasangan, are you okay? Kalau memang lagi nggak oke, bilang aja. Siapa tahu mereka akan membantu kalian mencari pemecahan masalah. Jadi masalahnya jangan dipendam sendiri aja, jangan dikeep sendiri, seolah-olah semuanya nggak ada masalah, padahal sebenarnya kalian punya masalah yang besar. Ya semoga permasalahannya bisa segera diatasi ya. Sementara itu untuk urusan kesehatan, di sini ada pecinta atau the lovers. Dalam artian di sini kalian banyak sekali membuang-buang waktu dan energi untuk melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Nggak ada hasilnya nih, begadang sampai malam, ngomong ngalir ngidul ini itu, ngurusin urusan ini, urusan A, B, C, D, tapi ternyata memforsir waktu istirahat kalian, terus juga kalian kurang istirahat, kurang minum air putih, sehingga kesehatan juga akhirnya ngedrop, aura juga turun gitu. Jadi harus ekstra hati-hati karena di bulan ini bisa aja kalian terserang penyakit apabila tidak memperbaiki pola makan dan juga pola istirahat. Stop buang-buang waktu untuk melakukan hal-hal atau ngeladenin orang-orang yang cuman iseng-iseng aja kayak gitu. At the bottom of the deck-nya di sini ada menara. Jadi dari sekian rangkaian kartu pertama dan ketiga, diharapkan seorang Sagittarius akan memulai lembaran baru dengan kehidupan yang jauh lebih baik ya, dengan pekerjaan yang jauh lebih baik. Jadi kalau memang sekarang kalian sedang merasa tidak nyaman, apakah dengan pekerjaan ataupun dengan pasangan, kalian berhak kok untuk mencari sesuatu yang baru yang sekiranya akan lebih membuat kalian bahagia ya. Oke teman-teman, kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Capricorn. Jangan kemana-mana. Oke, kita balik lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Capricorn ya. Kartu percintaan Capricorn di bulan ini ada kereta kuda. Galau di antara dua pilihan.
yang satu ganteng, yang satu kaya gitu. Aduh, yang mana sih yang mau dipilih gitu. Jangan pilih berdasarkan nafsu ya teman-teman, tetapi pilihlah dengan berdoa, dengan salat istikharah, meminta petunjuk dari Tuhan ya. Semoga kalian bisa menentukan pilihan yang terbaik. Sementara itu untuk yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran lama, kalian lagi bimbang di antara pilihan apakah akan mengambil sebuah keputusan penting itu apakah seperti ini atau begini ya. Yang sudah nikah mungkin mau pindah ke rumah baru, tapi karena lagi PPKM kayak gini kalian juga masih ragu. Terus juga yang mau menikah ya, yang udah berpacaran lama, kalian juga masih ragu-ragu. Pokoknya masih ada beberapa kendala ya untuk kalian Capricorn di tahun ini. Tetapi saran dari Kak Furi ya kita harus bersabar ya. Kalau memang kendalanya karena situasi seperti ini ya bersabar aja. Mudah-mudahan tahun depan segala sesuatunya akan berjalan dengan lebih baik lagi. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada sang iblis. Ada yang lagi marah-marah, lagi kesel sama atasan ya, tetapi hati-hati ya Capricorn. Meskipun kalian kesel, tapi kalau namanya atasan ya sekesal-keselnya kalian juga tetap harus sopan, tetap harus berbicara dengan baik gitu. Kalau ditegur juga tetap harus terima, karena dia namanya bos. Jadi jangan sampai terlibat pertikaian dengan bos, apalagi di saat-saat seperti ini di mana mencari pekerjaan juga sedang sulit. Kalau bisa disabar-sabarin aja, emosinya diturunin ya. Take a deep breath gitu, nafas yang panjang kalau lagi kesel, dan mencoba untuk menjelaskan sesuatunya dengan lebih baik sehingga hubungan kalian dengan atasan akan jauh lebih baik lagi di lingkungan kerja. Sementara itu untuk kesehatan, kartunya yang keluar Surya. Jadi kesehatan masih bagus karena sekarang ini kalian lebih jauh memperhatikan masalah kesehatan, kebersihan, sehingga segala sesuatunya juga jauh lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya ya. Dan at the bottom of the deck-nya di sini ada roda kehidupan yang sedang bergulir. Mungkin sekarang kondisi keuangan lagi kurang baik, tetapi bukan berarti kedepannya akan seperti itu terus. Ya, kalau kalian terus berdoa, berusaha, dan mengejar impian, pasti segala sesuatunya akan bisa kalian dapatkan. Jadi intinya harus tetap semangat ya Capricorn. Oke teman-teman, kita akan lanjut dengan zodiak yang terakhir yaitu zodiak Pisces. Jadi jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi, sekarang kita akhirnya sampai ke zodiak terakhir yaitu zodiak Pisces ya. Cika kok diem aja sih? Oh, Cikanya lagi asik makan es krim, katanya lagi cuman pengen diem aja duduk nemenin Mami Furi. Ya udah biarin aja ya, Cika kan anak kecil, kalau dia lagi nggak mau nggak perlu dipaksa. Kartu percintaan untuk Pisces di sini ada Sang Jauhari. Hati-hati ya Pisces yang masih jomblo, jangan suka ghosting orang ya. Jangan sampai nanti kalian disumpahin orang, dikeselin sama orang, dimarahin orang gara-gara kalian ghosting. Jadi kalau cuman sekedar pengen berteman ya berteman aja tanpa harus flirting atau PHP. Sementara itu untuk Pisces yang sudah menikah ataupun sedang berpacaran, lebih baik kalian jujur, terbuka apa adanya sama pasangan. Kalau memang lagi kekurangan, uang lagi nggak terlalu bagus, bilang aja kondisi keuangan sekarang lagi nggak terlalu bagus, supaya pasangan juga mengerti dan tidak terlalu banyak tuntutan ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada menara. Jadi beberapa dari Pisces disarankan untuk mencari tambahan sampingan atau uang saku ya. Karena mungkin dari pekerjaan kurang begitu baik. Ya mungkin kalau kemarin-kemarin kalian bisnis kuliner gitu terus sempat ditinggalin, mungkin sekarang bisa kuliner lagi atau mungkin bikin sesuatu yang baru dan dijual secara online. Siapa tahu ya di masa pandemi ini akhirnya bisa maju. Untuk urusan kesehatan, di sini ada kesederhanaan. Artinya makanlah sesuatu yang berasal dari alam dan kurang-kurangi makanan yang banyak mengandung gula ataupun hal-hal yang justru akan merugikan kesehatan kalian. Hindari obesitas bagi Pisces yang obesitas atau mungkin bagi Pisces yang seringkali punya masalah di asam lambung. Jaga pola makannya sehingga kalian bisa tetap
sehat gitu, karena di sini ada indikasi akan terkena asam lambung dalam waktu dekat ya. Dan at the bottom of the deck-nya di sini disarankan untuk sang biarawati. Artinya lebih sering berdoa, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena mungkin di bulan-bulan ini banyak sekali ujian, banyak sekali permasalahan yang harus kalian hadapi, dan semuanya juga harus diselesaikan dengan kepala dingin. Jadi banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan ya, mudah-mudahan segala sesuatunya bisa diatasi dengan baik ya. Oke teman-teman, itu tadi ramalan zodiak bulanan ya. Kak Furi hanya memberikan sedikit kisi-kisi saja bersama Cika ya, dan juga melalui kartu tarot, karena Kak Furi yakin bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah ikuti acara ramalan zodiak ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga sehat selalu, yang lagi sakit semoga segera sehat ya. See you on the next episode. Bye bye.